Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sekar di sini. Kali ini Bu Sekar akan membahas simbiosis komensalisme. Di video sebelumnya, Bu Sekar sudah pernah membahas simbiosis parasitisme dan simbiosis mutualisme. Bagi kalian yang penasaran, Bu Sekar akan menjelaskan apa sih arti simbiosis komensalisme, apa sih contoh-contohnya, dan penjelasannya. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian tahu video Bu Sekar yang terbaru. Pengertian simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Inilah 12 contoh simbiosis komensalisme yang terjadi di sekitar kita. 1. Anggrek dengan pohon mangga. Anggrek menumpang pada pohon inangnya seperti pohon mangga. Anggrek mendapatkan keuntungan karena bisa mendapatkan sinar matahari. Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena keberadaannya pohon anggrek atau bunga anggrek itu tidak mengganggu. 2. Serigala emas dan harimau. Serigala emas mendapatkan keuntungan berupa sisa-sisa mangsa untuk dimakan, sementara harimau tidak terpengaruh karena porsi makanannya sudah selesai. 3. Cacing pipih dan kepiting. Cacing pipih itu menempel pada kepiting, mempunyai tujuan supaya mendapatkan sisa-sisa makanan pada kepiting, sehingga cacing pipih mendapatkan keuntungan dengan memperoleh makanan, sementara kepiting tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh keempat, udang dan timun laut. Udang biasanya menunggangi timun laut. Apa tujuannya? Supaya memperoleh sisa-sisa makanan dari timun laut, sehingga keuntungan dari udang mendapatkan sisa-sisa makanan, sementara mentimun laut tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Contoh kelima, ikan remora dengan ikan pari. Ikan remora itu menempel pada ikan pari. Jika ikan pari memperoleh makanan, maka ikan remora juga akan mendapatkan sisa-sisa makanan yang menempel. Jadi, keuntungan ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan, sementara ikan pari tidak terganggu dengan kehadiran ikan remora. Contoh keenam, tanduk rusa dengan inangnya. Tanduk rusa mendapatkan cahaya matahari yang lebih baik. Sedangkan pohon yang ditumpanginya tidak mendapatkan masalah karena tanduk rusa tidak mengambil cadangan makanan yang ditempelinya. Contoh ketujuh adalah ikan badut dengan anemon laut. Anemon mengeluarkan zat racun yang dapat melukai ikan-ikan lain di sekitarnya. Tetapi ikan badut tidak terpengaruh karena kulitnya mengeluarkan lendir pelindung. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari ikan badut, dia bisa terlindungi dari pemangsa. Sementara anemon laut tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh ke-8 adalah tumbuhan paku dengan pohon jati. Tumbuhan paku mendapatkan keuntungan berupa bahan-bahan fotosintesis seperti matahari dan air. Sedangkan tanaman inangnya pohon jati tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Contoh ke-9, ikan gobi dengan bulu babi. Ikan gobi bersembunyi di celah-celah dari bulu babi yang beracun. Fungsinya untuk melindungi tubuh ikan gobi yang berukuran kecil dari serangan pemangsanya, sehingga ikan gobi mendapatkan keuntungan terlindungi dari pemangsanya, sementara bulu babi yang ditumpanginya tidak mendapatkan pengaruh baik, keuntungan, atau kerugian. Contoh ke-10 adalah tumbuhan sirih dengan pohon inangnya. Batang daun sirih merambat ke pohon yang lainnya. Keuntungan dari tumbuhan sirih mendapatkan keuntungan berupa sinar matahari. Sementara tanaman inangnya tidak akan dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh ke-11, ikan hiu dengan ikan remora.
Ikan remora biasanya berenang dekat dengan ikan hiu. Tujuannya supaya mendapatkan sisa-sisa makanan serta berlindung dari pemangsanya. Jadi bisa dikatakan ikan remora mendapatkan keuntungan, sementara ikan hiu tidak terpengaruh dengan kehadiran ikan remora di dekatnya. Contoh ke-12 yaitu anggrek dengan pohon randu. Tanaman anggrek menempel sangat erat pada pohon randu. Tujuannya untuk mendapatkan bahan-bahan fotosintesis seperti sinar matahari dan air. Jadi, keuntungan yang didapatkan tanaman anggrek seperti itu. Sementara pohon randu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh ke-13 adalah katak dan pepohonan. Katak menggunakan daun sebagai tempat berteduh dan berlindung dari hujan dan badai. Bagi katak, hal ini tentu menguntungkan, tetapi bagi pohon tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Contoh ke-14, ikan pilot dan penyu. Ikan pilot mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada pada penyu. Sedangkan penyu tidak terganggu sama sekali dengan keberadaan ikan pilot ini. Sekian video pembahasan simbiosis komensalisme. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.